dan kami jalani, sehingga dengan penuh sukacita semua kami yang hadir rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, kuasailah kami semua yang akan membaca, mendengarkan serta merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi bahagian kami. Teristimewa hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Karunia hikmat supaya firman-Mu disampaikan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Ada apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya. Aku telah melihat kesibukan dan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberitaan Allah. Amin. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 6a. Judul perikop, Langit yang baru dan bumi yang baru, firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka.
Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tata itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena ada perkataan ini dan dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari segala air mata kehidupan." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Berita firman Tuhan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Ya, ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari
yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kurre sumanga puang. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ya. Ombe melo tes selamat lama dulu to josa deta orang di samping kiri kanan kita. Ya, jangan terlalu jauh dulu, nanti dilanjutkan ya. Ya. Ya, agio apa dulu toh? Cukup dulu. Ya, cuman saya lihat ada orang berjabat tangan tapi tidak melihat orangnya. Ini tidak etis. Tapi hanya 1-2 dari sekian ratus yang hadir. Ya, mel kaya kesitiro ki nades si popeta. Sedangkan ya teme kami tangkisan senyum na melada dukang kami senyum. Toh, bagaimana kita tertawa senyum dan memberikan senyum yang terbaik. Apalagi ini baru tanggal 1. Ya, sekalipun banyak juga yang saya lihat agak mengantuk, tapi itu tidak masalah karena sukacita yang tidak bisa dibendung tadi malam. Saya biasanya hanya sampai jam 10 atau paling tinggi sampai jam 11, dan tadi malam sampai jam 1 karena tidak mau ketinggalan. Ya, dengan penuh yang gembira. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 menjadi pokok penekanan. Diberi satu tema, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Nah, kita semua yang hadir dalam ibadah atau mengikuti ibadah ini secara live streaming, kita adalah terbilang orang-orang yang beruntung. Karena semua kita telah menjalani tahun 2025 365 hari. Dan kita semua sama-sama berada di hari yang pertama tahun 2026. Nah, sepanjang tahun 2025 harus kita sadari bahwa Allah setia menjaga, melindungi dan menuntun kita. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada di antara kita yang keluar masuk rumah sakit, ada anggota keluarga kita yang mungkin selalu kita temani di rumah sakit, bahkan sampai sekarang. Kalau kita perhatikan di rumah sakit dalam masa-masa Natal, ya kemarin alang rumah sakit atau ke Laki Padada atau ke Marampa, hati saya berpikir, ya kita ini orang sangat beruntung menikmati sukacita Natal di gereja, di rumah atau di berbagai tempat. Sementara saudara-saudara kita yang sementara terbaring, tidak berdaya, tidak bisa menikmati sukacita Natal seperti kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tahun 2025 lalu kemudian ada di antara kita yang dalam hidup ini kurang setia, itu tidak boleh dipertahankan. Misalnya kurang setia kepada pasangannya. Ya, mungkin ada yang duduk sama pasangannya sekarang. Kutanatan itu jo sademi tanya atau cek mamanya, papanya, selama ini kamu kurang setia sama gue. Ya. Makanya orang Toraja, saya ingat waktu Natalnya PPGT di sini Jemaat Rantepao, seorang pendeta muda gereja Toraja mengatakan, itu ayam ditaruh di menara itu salah satu hal yang harus kita simak ialah filosofi kesetiaan.
filosofi kesetiaan. Ayam itu ya naik di tempatnya untuk istirahat, setia jam berapa? Jam 6. Ya, berkokok setia juga pada sesuai dengan jamnya. Nah, kita ini jam berapa pulang ke rumah? Nah, ini banyak yang mungkin jauh malam, mungkin ada yang subuh ya. Adakah bapak-bapak di sini selama ini sering subuh baru pulang? Ada. Ibu-ibu yang angkat tangan supaya kita tahu. Jangan takut. Ya. Jadi ini. Dan itu khotbahnya pendeta muda ya, yang masih muda, saya ingat di waktu hari. Dia katakan gereja Toraja menaruh ayam di menaranya gereja Toraja. Yang mau dikatakan ialah bahwa kalau misalnya semuanya diam untuk menyuarakan kebenaran, maka gereja Toraja tidak boleh tidak, harus makada londong. Jadi saya secara pribadi ya agak tergelitik dengan ungkapan itu, bahwa kalau semuanya diam, kalau semuanya gamang, kalau semuanya masa bodoh, maka gereja tidak boleh diam. Gereja Toraja harus makada londong. Termasuk kita di Toraja di sini banyak penyakit sosial kemasyarakatan, dan kita bersyukur bahwa gereja Toraja berani menyuarakan sekalipun banyak tantangan. Ya, banyak masalah yang diperhadapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua dengan penuh rasa syukur bahwa tengah malam tadi kemarin kita telah secara resmi meninggalkan tahun 2025, dan juga secara resmi kita melangkah ke tahun 2026. Dan tentu sejenak kita akan menoleh ke tahun 2025, bahwa di sana ketika kita menjalaninya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita mengevaluasi, ternyata bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak program-program kita yang sudah terlaksana dengan baik, dan ada juga yang mungkin baru sedikit. Dan mungkin masih ada program kita yang sama sekali belum disentuh. Contoh, mungkin ada di antara kita merencanakan mau bangun rumah tahun 2025, tapi sampai sekarang belum ada semennya di DO. Ya. Atau mungkin ada yang tahun lalu, tahun 2025 merencanakan akan menyelesaikan studi anak-anak kita, tapi rupanya mungkin karena ada halangan, lalu kemudian sampai sekarang belum seminar proposal. Atau mungkin ada yang tahun lalu sudah merencanakan sama doinya bahwa akan merit di tahun 2025, tapi entah kenapa lalu kemudian belum terlaksana. Nah, masuk tahun ini harus ada program prioritas. Program prioritas mungkin yang lalu yang gagal, yang mungkin sangat penting, tapi kita harus realistis dan ada prioritas. Jangan sampai yang bukan prioritas, yang kemudian itu yang kita lakukan hanya karena gaya, hanya karena selera, hanya karena kita melihat orang lain sudah punya, lalu kemudian kita, nah apa bangun aku angki tahu tena dia mau nampu sang penonton nata apa kita. Jangan kita hidup sesuai dengan gayanya tetangga. Hiduplah kita apa adanya. Nah, bahagian firman Tuhan setia sampai akhir. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius 24 sampai 25, di situ si penginjil Matius berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman itu berbicara tentang kedatangan Kristus kembali. Beda dengan zaman akhir. Zaman akhir itu dimulai ketika Yesus datang, yang kedatangannya lebih 2000 tahun yang lalu kita rayakan sebagai hari kelahiran Yesus. Itu namanya zaman akhir. Kedatangannya Yesus kembali nantinya, itu namanya akhir zaman. Semua zaman.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, akhir zaman kedatangan Kristus kembali, Dia akan datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi dengan keadilan. Pada saat itu semua perbuatan manusia akan terungkap dengan terang benderang. Jadi nanti kalau masing-masing kita dihakimi, ya kita semacam dibukakan sebuah video. Lalu kemudian kita lihat, oh ini dia pernah mencuri ayam, tapi dia sudah bertobat, selesai. Oh ini dia pernah mencuri uangnya mamanya, misalnya anak-anak. Dia pernah mencuri uangnya mamanya. Atau dia pernah mencuri rokoknya bapaknya. Ini dia belum bertobat. Ini. Atau dia pernah berbohong sama istrinya atau sama suaminya. Ini. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Dan pada saatnya di penghakiman nantinya akan dinyatakan keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir zaman yaitu kedatangan Kristus kembali, tidak ada seorang pun yang tahu. Ini pasti kita harus perhatikan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan Yesus sendiri katakan, kedatangan anak manusia kembali, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat juga tidak tahu. Anak manusia juga tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada orang mencoba meramal-ramal atau memprediksi, itu adalah hal yang salah. Itu adalah ajaran yang salah. Itu adalah ajaran yang menyesatkan, yang tidak boleh kita ikuti. Kita harus tegas menyatakan kami menolak itu, karena Alkitab katakan hanya Bapa yang tahu. Yesus sendiri katakan saya tidak tahu, malaikat tidak tahu, manusia tidak tahu, hanya hanya Bapa yang tahu. Kedatangannya seperti pencuri, dia memang kita tidak tahu. Karena itu yang harus kita lakukan ialah kita harus selalu siap sedia dengan cara melakukan kehendaknya, yaitu perbuatan kasih yang nyata kepada sesama manusia, terutama kepada mereka yang terpinggirkan. Penginjil Matius pasti tahu bahwa yang namanya mengasihi sesama manusia, mungkin keluarga, mungkin teman sekerja, mungkin orang yang selevel, itu hal biasa. Atau orang yang mengasihi kita, pasti kita berupaya bagaimana juga supaya kita mengasihi dia. Tapi yang lebih khusus ditekankan di sini ialah mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Orang yang sakit dikunjungi. Orang asing itu tidak boleh kita asingkan. Harus diterima dengan baik. Orang yang terpenjara harus dikunjungi. Orang yang telanjang jangan diketawai, berikan pakaian. Orang yang bermasalah harus ditolong. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan daripada firman yang disampaikan. Sangat jelas dalam ayat yang ke-35 sampai 36. Dan ketika Yesus datang, dia akan seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing. Karena seperti seorang gembala, biasanya domba dan kambing katanya berkumpul bersama-sama. Sama halnya dengan kita manusia, orang yang baik dan orang yang jahat masih jalan bersama, masih kumpul bersama, masih menjalani kehidupan ini bersama. Dan ketika dia datang nantinya sebagai hakim, dia menjadi seperti seorang gembala, memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, lalu kemudian kambing ditempatkan di sebelah kiri. Lalu kemudian raja berkata kepada yang di sebelah kanan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu, sebab engkau telah menyatakan
iman yang benar, iman yang sejati, yaitu perbuatan kasih yang nyata kepada sesama yang terhina. Telah menyatakan perbuatan kasih kepada sesama manusia yang terhina, yang terpinggirkan, yang kurang diperhatikan. Orang yang lapar diberi makanan, orang yang haus diberi minuman, yang sakit dikunjungi, yang dipenjarakan juga dikunjungi. Dan itu dilakukan, ketika itu dilakukan bagi mereka, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sesungguhnya kita lakukan kepada Kristus. Dan kalau kita lakukan kepada Kristus, dalam bahagian Alkitab juga ada dikatakan bahwa ketika kita melakukan hal itu, sesungguhnya kita memiutangi Tuhan. Oh, bayang kami kamu tahu. Kinen tu hal suci tak pegau, sitongan na ya tu tapaindanni puang matua. Dan Tuhan tidak menutup mata. Kita saja manusia, kalau orang melakukan perbuatan baik kepada kita, kita berupaya untuk menolong, untuk membalasnya. Apalagi Tuhan yang empunya segala-galanya, Dia memberikan kepada kita. Orang percaya atau pengikut Kristus disebut sebagai domba, bukan kambing, apalagi anjing. Kalau kita terus telusuri dalam Alkitab, mengapa orang percaya atau umat Allah atau pengikut Yesus disebut sebagai domba? Rupanya berangkat dari keberadaan domba itu sendiri. Pertama, pada diri domba ini semuanya berguna. Bulunya, ya, beda dengan kita. Kalau kita potong rambut dibuang saja, ya. Kulitnya, dagingnya, susunya, tentu domba birang. Oh, ya. Kotorannya juga jadi pupuk, jadi tidak ada yang terbuang. Lagi pula domba ini suka berkumpul. Makanya umat Allah itu dikategorikan sebagai domba, karena umat Allah itu semestinya harus suka berkumpul seperti pada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Domba itu tidak suka bertengkar, kecuali kalau dipaksa diadu, makanya ada namanya adu domba. Itu politik. Tapi dasarnya domba itu memang tidak suka diadu, tidak suka bertengkar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, jadi wajar kalau Yesus, kalau Tuhan menganggap kita umatnya ini sebagai domba-dombanya yang suka berkumpul, hidup kita ini sepenuhnya adalah sangat berarti di hadapannya. Dan kita tidak disebut kambing, karena kambing itu suka bertengkar, ya. Apalagi kalau ada makanan, suka bertengkar. Kalau ada minuman, suka bertengkar. Atau kalau ada domba betina yang mau birahi, ya, domba jantan itu kambing jantan itu berkelahi. Oh, ya. Termasuk juga kalau misalnya ada kambing baru datang, langsung dihantam itu karena dia mau supaya dia sebagai penguasa. Tidak ada di antara kita yang begitu. Kalaupun toh ada, ini salah alamat. Kalau ada yang hadir dalam ibadah ini yang suka bertengkar, ini tanda tanya, apakah ini domba tahu? Domba, kambing berbulu domba. Atau apa ya? Tapi saya pikir tidak ada ya, jarang mungkin. Kalaupun toh ada, apalagi sudah masuk tahun baru, itu harus ditinggalkan. Tidak boleh yang lain-lain itu kita anggap sebagai saingan. Apalagi dalam persekutuan, dalam jemaat, mari kita berlomba-lomba untuk melayani. Kalau selama ini tahun 2025 dalam pelayanan kita mungkin ada yang kurang setia, harus dirubah dong. Masa tidak mau setia, masa tidak mau berubah? Bodoh-bodoh miki itu kalau tidak mau berubah, apalagi kalau nak kasih tahu miki orang. Ya. Anak-anak kita sekalian yang sementara studi, kalau tahun lalu misalnya programnya gagal, tahun 2026 sekali lagi harus prioritas. Ya. Harus prioritas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia sampai akhir.
dalam berbagai bentuk kehidupan sangat dibutuhkan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam tugas tanggung jawab. Setia sebagai warga gereja, setia sebagai orang percaya. Jangan karena ada masalah lalu kemudian dia katakan saya sudah mau minggat. Atau dalam kehidupan rumah tangga, kalau ada masalah antara suami dan istri lalu dikatakan cerai saja. Tapi kalau tidak berani mungkin cerai 2 minggu pulang lagi, program terlaksana moto, jangan lagi dimasukkan dalam program. Nah itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini juga ada ayah ibu yang mau menyatakan kesetiaannya kepada tanggung jawabnya, akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Tentu dengan harapan supaya ayah dan ibu yang menyerahkan anaknya ini diberikan Tuhan kemampuan untuk membimbing anaknya, menuntun anaknya supaya bertumbuh berkembang dalam cinta kasih sayang Tuhan. Apalagi dalam bulan Desember yang kemarin, dalam tema Natal, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kita mau supaya kita semua dalam rumah tangga, dalam semua keluarga, semua anggota keluarga, tidak ada yang terabaikan. Anak-anak tidak boleh kita abaikan, orang tua tidak boleh kita abaikan, orang muda kita semua. Karena kita semua adalah sasaran cinta kasih sayang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus melanjutkan perjalanan kita dalam mengarungi tahun 2026 ini. Yakinlah bahwa Allah akan selalu setia menjaga, menemani, melindungi dan menuntun kita sehingga tahun 2026 ini dalam tuntunan kasih sayang Tuhan akan menjadi tahun penuh berkat dan Tuhan yang terus dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan dalam hati kita masing-masing, serta bertanya pada diri kita, apakah saya adalah orang yang sudah setia kepada Tuhan? Adalah orang yang setia kepada pasangan saya? Adalah orang yang setia kepada tanggung jawab saya? Kalau selama ini kita kurang setia, kita mohon Tuhan menolong kita agar kita dimampukan untuk hidup setia sebagai anak-anaknya dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara jemaat dengan berdiri di hadapan Tuhan, bahwa dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa mensyukuri rahmat dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dinyatakan kepada kita semua. Kita akan menyatakan tanda syukur kita
untuk segala cinta kasih Tuhan kepada kita. Firman Tuhan dari Mazmur 8 ayat 2 mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan." Sementara kita menyatakan tanda syukur, kita lantunkan pujian ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu
dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak cucu kita. Ada 3 orang, Adiasta Giar Masolo, Arsya Nendra Pramudia Patibang, yang ketiga Adisti Pramesti Patibang. Cocok ya namanya. Ya, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya silakan untuk berdiri. Ya, saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Yang pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Tuhan Yesus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Yang kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah saudara-saudara mengaku? Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anak saudara kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah saudara-saudara berjanji?
kita menyanyi kiranya halik dunia. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, dipersilakan persembahan pujian dari Solo, dari Cika, ya, dari Cika kelompok 4 karena banyak Cika di Jemaat Rantepau, ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu bagiku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur Bapa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu dagiku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur Bapa. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
atas kasih-Mu. Ku bersyukur Bapa, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur Bapa. Terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena rahmat cinta kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana yang ada pada saat ini. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, ya Roh Kudus tanam baiklah dalam hati kami, agar firman-Mu terus menjadi pegangan, menjadi penuntun dalam seluruh langkah kehidupan kami. Puji-pujian yang kami kumandangkan, pujian bersama melalui solo, kiranya semuanya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu, sehingga kami boleh mengarungi tahun 2025. Dan pada tengah malam kemarin, Engkau boleh menuntun kami melangkah ke tahun yang baru, tahun 2026. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi kami semua. Dalam menjalani tahun 2026 ini, kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya kemampuan, tapi kami bersyukur ada Tuhan, ada Allah kami, Allah yang setia menemani kami, menjaga, melindungi kami. Kiranya di dalam tahun 2026 ini, Engkau menyertai kami Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tolong kami dalam membuat program-program yang harus kami lakukan di tahun 2026 ini. Program pribadi, program keluarga, program jemaat, bahkan dalam berbagai organisasi, supaya sungguh-sungguh kami boleh berjalan dengan baik dan boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai jemaat-Mu. Ya Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur kalau pada pagi ini melalui ibadah ini 3 orang anak cucu kami menerima metari baptisan kudus. Ayah, ibu menyerahkannya dengan penuh sukacita sebagai wujud rasa tanggung jawab mereka untuk menghantar anaknya datang kepada Yesus. Kiranya ketiga orang anak kami ini boleh bertumbuh berkembang dalam rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Mampukan ayah ibu, para orang tua untuk mengurus, untuk membesarkan, untuk mendidik, supaya anak-anak kami selalu dituntun pada jalan yang benar. Ya Bapa kami dalam sorga, semua kami yang hadir, Engkau melihat mengenal kami semua. Sepenuhnya kehidupan kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami teringat ada banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa menikmati sukacita menyambut tahun baru bersama dengan kami. Ada yang karena sementara sakit, sementara dirawat di rumah sakit. Ada yang sementara diselimuti dengan berbagai pergumulan kehidupan. Ada yang di penjara. Dan khususnya kepada saudara-saudara kami yang menghadapi musibah bencana alam yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, di berbagai tempat. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam
wilayah peperangan. Ya Tuhan, kasihani mereka, tolong mereka, supaya mereka pun juga boleh menikmati sukacita seperti yang kami alami. Persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Sebentar kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami, bahkan menikmati sukacita tahun baru ini. Engkau Tuhan tuntun kami dalam perjalanan, dalam kunjungan-kunjungan keluarga, supaya semuanya dapat kami lakukan demi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, doa harapan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan menerima berkat dari Tuhan, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua Hari Raya Gerejawi kepada Bapak Penatua Hendrik Lebang. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kerja Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengungkapkan terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebab Ia melawat kita umat-Nya dan membawa kelepasan bagi kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Sebelum saya mengungkapkan hati nurani tim kerja Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2025 sampai pada 1 Januari 2026 ini, terlebih dulu saya ucapkan sapaan kasih kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Pendeta, semuanya yang hadir dalam ibadah syukur tahun baru ini. Yang terhormat Bapak Dandim 1414 Tanah Toraja yang baru saja menyerahkan anak kekasih untuk menerima materai baptisan kudus bersama dengan Bapak Ibu yang juga menyerahkan anaknya dibaptis hari ini. Saya ucapkan hormat kasih kepada bapak-bapak sidang jemaat semuanya. Hormat kasih kepada teman-teman tim kerja yang telah berjerih lelah melayani Tuhan sejak dari rangkaian Jumat Agung yang dimulai dengan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, dan Paskah. Juga kegiatan-kegiatan Natal dan Tahun Baru ini. Percaya saudara-saudara, jerih lelah kita melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan, doa, dan bantuan Ibu Bapa dalam bentuk apapun, khususnya melalui penguangan salib menyala pada hari Jumat Agung dan Paskah,
dan pengadaan kalender jemaat Rantepao yang masih banyak sampai sekarang ada di luar. Sebentar Bapak Ibu yang masih berminat, silakan ambil pira-pira bang mau pertama persembahan. Kalau kemarin tarifnya adalah 50.000, maka sekarang berapa saja daripada mubasir. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan sehingga kami bisa melayani dengan baik sekalipun banyak kekurangan, kelemahan, dan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan karena keterbatasan kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan, bahkan kesalahan-kesalahan kami. Akhir kata saya ucapkan selamat tahun baru anugerah Tuhan 2026. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita memasuki tahun baru dengan iman yang teguh. Amin. Kurre sumanga, setialah sampai akhir. Demikianlah ucapan terima kasih dari Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi Bapak Penatua Hendrik Lebang, dan selanjutnya ucapan selamat tahun baru dari pimpinan Majelis Jemaat Rantepao kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan Majelis Gereja yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan khusus menyangkut masalah apa yang kita alami di akhir tahun dan di awal tahun ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan, tentu yang pertama ialah bahwa tak henti-hentinya kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat cinta kasih-Nya buat kita semua, sehingga kita masih boleh ada sebagaimana yang ada, dan kita boleh menjalani tahun 2025 dan boleh melangkah ke tahun yang baru, tahun 2026. Tentu ini semua berkat tersendiri bagi kita sekalian yang harus kita terus syukuri kepada Tuhan. Yang kedua ialah bahwa dalam perayaan Natal dan menyambut tahun baru, ada banyak keluarga kita, saudara-saudara kita atau anak cucu kita yang datang dari berbagai tempat, yang tentu menambah sukacita bagi kita sekalian. Ada yang sudah kembali, ada yang masih tinggal bersama dengan kita. Tadi pagi ada yang baru datang, saya lihat. Nah, kemana saya kan Pak Pendeta, sabaya tu tahun baru ki Pelambii. Dan tentu kita semua yang ada di Toraja, di Rantepao, di kampung halaman, bergembira karena kerinduan mereka boleh terjawab dengan kehadiran itu. Banyak yang rindu lagi untuk datang, tapi berbagai hal yang membuat mereka tidak hadir. Tentu kita terus topang mereka dalam doa supaya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan mengaruniakan kita umur panjang dan kita bisa menikmati perayaan Natal pada Desember yang akan datang dan tahun baru yang akan datang. Tentu kami sebagai majelis gereja dalam pelayanan sepanjang tahun 2025 ada banyak hal yang kami tidak mampu lakukan, ya. Saya dengan Ibu Pendeta, kami 2 orang di sini sebagai pendeta, rekan-rekan penatua, diaken, ya banyak hal yang kami tidak mampu lakukan. Tapi terus terang saya secara pribadi dengan kesipakat Ibu Pendeta, kikuah ko tatongan di mo kita teh. Oh, jadian mi daka pito ya tu aku nangangge mo to. Oh, kena morong to menani yan na Pak Pudian sola penene masallo oke. Tapi yan na lagu-lagu susi na penanian anak taci kanina. Oh, maadin la duang-duang pasak ku pelada itu kumane ini itu pun masih tetap palas. Oh, yan na si Pak JK bisa sang karen duang karen. Apalagi sampai ku Pak Dawenan, wah
Bisa ya Pak tu sangkarer itu na bisa menambah apa kupiagina nama sakka te PKB mak tambaru beting karu uduk Pak. Oh, jadi padahal budak tu PKB penyanyi tangan di pokada mau PPGT. Oh, sudah kamu siap PPGT budak tu mana orang menani. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangan dan ke depan ini kita akan membuat ya program kerja. Mudah-mudahan kita semua bisa merencanakan, merancang dengan baik sesuai dengan konteks jemaat rantepao, karena kita tahu bahwa jemaat rantepao ini dalam banyak hal menjadi rujukan orang. Jadi kalau ada yang misalnya tidak seperti yang semestinya harus kita lakukan, orang akan bertanya kenapa jemaat rantepao begitu, ya. Jadi ini yang mesti harus kita, makanya gedung ini disebut Gedung Bunga Lalan. Karena dari jemaat Rantepao dilaksanakan sidang Sinode Am Gereja Toraja pertama, lalu diberikan nama Gereja Toraja. Ia mutona disanga Gedung Bunga Lalan. Oh, jadi ia mutona itu paralel tandai kita sebagai warga jemaat. Yang ketiga, dari Desember kemarin, November kemarin, Desember, salah satu program yang kami rencanakan akan diselesaikan adalah pendataan terkini warga jemaat Rantepao. Mengapa? Karena ada banyak orang yang namanya masih tercatat di jemaat Rantepao, padahal sudah sekian banyak tahun tidak ada di jemaat. Ada yang sudah majelis gereja di tempat lain, ada yang sudah lama di rantau orang, sudah berkeluarga, tapi namanya masih ada di dalam. Dan beberapa kelompok sudah 85% saya lihat, ya ada kelompok 5, kelompok 6 juga, kelompok 7, kelompok 1 juga sudah lumayan, mungkin dan itu kelompok manbay mana 20%. Dan ini kita rencana sekaitan dengan penyelesaian sejarah jemaat Rantepao. Sebab di kuasa 110 tahun muta jemaat Rantepao na tak patu sejarah gereja yang betul-betul valid dan betul-betul bisa menjadi pegangan bagi semua. Yang mutona melalui majelis gereja bersama dengan tim sejarah, memang kita mengundang yang memang profesional. Bapak Silisuli yang tentu kita banyak mengenal, beliau sudah banyak menulis riwayat tokoh-tokoh besar, termasuk 20 tokoh orang Toraja sukses di Papua, dan banyak-banyak lagi yang dia tulis. Jadi dan Pak Silisuli katakan, ini sejarah jemaat Rantepao Pak Pendeta, memang harus kita persiapkan dengan baik karena menjadi rujukan banyak jemaat untuk menyusun sejarah. Banyak cabangnya, banyak jemaat-jemaat yang berdiri melalui bimbingan daripada jemaat Rantepao. Dan kita rencana nanti data terkini warga jemaat Rantepao kita akan masukkan dalam buku sejarah itu. Sengaja di Pajomo papan tuh data sementara untuk beberapa kelompok supaya tatiroi kalau ada yang salah segera disampaikan kepada majelis selnya masing-masing atau koordinator kelompoknya supaya nama-nama kita, nama-nama anggota jemaat itu bisa diperbaiki. Jadi warga jemaat yang tinggal di sini atau anak anggota jemaat yang sekalipun pergi merantau atau studi tapi belum berkeluarga, yang nama keluargamu tahu mana patamin dete contoh siapa Mak Seis, sabak mak keluarga kamu teman Mak Seis, le Bapak Seis to, di daftar lo lu ya apa jemaat apa lo? Jemaat Sion mak kale, jadi bayo maman namu jong to le oma, maman namu, kecuali ke dento nasolan no majong, to me kayu raka, to, misalnya saya contoh, sesuatu to, jadi supaya data kita nanti betul-betul data yang valid. Kemudian yang terakhir, selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan yang setia menuntun kita di tahun 2025, Tuhan itu jugalah yang akan setia menuntun kita dalam mengerungi tahun 2026 ini, dengan harapan supaya tahun 2026 ini menjadi tahun penuh berkat, menjadi tahun sukses bagi kita sekalian. Sekalipun ada banyak tantangan atau pergumulan yang kita hadapi, tapi kita yakin Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita semua.
Yang paling terakhir, selamat kepada Pak Dandim bersama dengan kakaknya yang juga telah menyerahkan anaknya untuk dibaptiskan. Kiranya ketiga anak kita ini terus diberkati oleh Tuhan supaya bertumbuh berkembang dalam cinta kasih-Nya. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ungkapan hati dari kedua hambanya, Tuhan memberkati. Kita akan siapkan hati lanjut dalam ibadah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Matius 25 ayat 39 sampai 40. Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, hiduplah dengan setia kepada Tuhan. Percayalah Dia senantiasa menyertai setiap langkahmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama diajak untuk terus setia kepada Tuhan. Melangkah di tahun 2026, marilah tetap setia menjalani hidup ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Sementara lagu ini dinyanyikan, Bapak Pendeta turun dari mimbar. Mari rekan-rekan majelis gereja kita ikut Bapak Pendeta dan kita ada di depan untuk menyalami jemaat dengan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan tetap memberkati kita di tahun yang baru ini dan berikan salam kepada saudara-saudara kita samping kiri dan belakang. Kita ucapkan selamat tahun baru, kiranya tahun baru ini menjadi tahun yang sungguh membawa berkat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan setiap langkah hidup kita. Sehingga kasih dan karunia Tuhan tetap memberkati kita. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. setia.